Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4 semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi yang berada di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Materi yang berada di video kali ini kakak rangkum dari buku paket Kurtilas kelas 4. Baiklah adik-adik semuanya, simak baik-baik penjelasan yang kakak berikan dalam video kali ini. Siap ya? Negara Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, seperti adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta masih banyak yang lainnya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersyukur karena kita dapat menikmati berbagai macam keberagaman yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contoh keberagaman di Indonesia adalah makanan khas yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Perbedaan itu bisa mulai dari bahan makanannya, rasanya, bentuknya, dan cara menyajikannya. Nah, pernahkah kalian mencoba makanan khas dari daerahmu sendiri? Kita akan membahas beberapa contoh makanan khas dari daerah di Indonesia. Yang pertama, sego jamblang atau nasi jamblang. Makanan ini berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian nasi pecel. Nasi pecel adalah makanan khas dari daerah Madiun, Jawa Timur. Lontong sayur. Lontong sayur ini dapat kita jumpai di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Nasi kerawu berasal dari kota Gresik ya. Terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan minyak yang sangat tinggi. Kemudian ada nasi gudeg. Nasi gudeg adalah makanan favorit bagi masyarakat di Yogyakarta. Nah, adik-adik, dari contoh kelima makanan ini, adakah yang kalian pernah coba? Sebenarnya masih banyak lagi contoh makanan khas yang ada di Indonesia. Coba nanti kalian cari sendiri beberapa lagi contoh makanan khas yang berasal dari daerah Indonesia. Makanan khas di Indonesia harus kita lestarikan. Bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dengan mengkonsumsi dan mengenalkan makanan khas kita kepada suku lain, bahkan kepada bangsa lain. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merasakan atau mengalami peristiwa di mana bunyi terdengar lebih nyaring atau terdengar lebih lirih? Itu terjadi karena adanya pemantulan dan penyerapan bunyi. Mari kita bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Pemantulan dan penyerapan merupakan salah satu sifat-sifat yang dimiliki oleh bunyi. Bunyi dapat memantul apabila gelombang bunyi mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, tembok, kaca, dan lain-lain. Oleh karena itu, saat kalian berada di kamar yang ditutup rapat, suara kalian akan terdengar lebih keras karena suara kalian atau bunyi yang kalian keluarkan memantul di tembok-tembok ruangan tersebut. Sedangkan penyerapan bunyi terjadi apabila gelombang bunyi mengenai benda yang permukaannya lunak, seperti gabus, karet, kain, dan lain-lain. Adik-adik, pernahkah kalian memasuki ruang bioskop atau ruang studio musik? Dinding di kedua ruangan tersebut dilapisi oleh bahan yang lunak, seperti karet atau gabus, yang bertujuan untuk menyerap bunyi. Untuk dapat membuktikan adanya pemantulan dan penyerapan bunyi,
Adik-adik dapat melakukan percobaan berikut ini. Silahkan adik-adik menyiapkan alat dan bahan dan urutan langkah kerja sesuai dengan yang tertera dalam video. Saat melakukan percobaan, kalian bisa didampingi oleh ayah dan bunda, sehingga dapat mengarahkan dan membimbing kalian. Semoga dengan penjelasan video yang telah kakak berikan dapat menambah wawasan dan ilmu kalian, khususnya bagi adik-adik kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.